malam. Selamat malam. Ini malam semi pagi. Jadi kalau dilihat dari perspektif cahaya ini malam. Karena Nabi Daud itu kalau sholat sepertiga malam. Sepertiga malam itu saya hitung dengan kalkulator itu jam 2 lebih 15 menit. Nabi Daud mujadahane jamnya muni Nabi Daud. Akhirnya dijadikan oleh Rasulullah bahwa puasa Daud itu puasa yang afdol. Dan tirakatnya Nabi Daud itu luar biasa. Karena apa? Nabi Daud itu puasanya sehari tidak kan sulit dan perih. Kocak wetenge. Tapi yang terjadi Nabi Daud dari puasa itu mengambil sebuah energi chi, ditahan di tangan, dia ambil besi yang ada baranya, panas pertama, suwe tanpa dibakar sudah bisa loncat. Nabi Daud itu wah perjuangannya kasihan, puasanya juga kasihan. Selama hidup itu anak kecil bisa mengalahkan orang besar loh. Akhirnya diangkat menjadi nabi dan menjadi raja. Ini sing buati anake Nabi Sulaiman, orang melu bapak taala sih. Yang rekoso bapaknya sing penak Nabi Sulaiman. Makanya dijaluk tuh sementara bapaknya jaluk sedikit. Itu kejawab tuh Sulaiman. Napa kok dijaluk? Orang gawe kok oleh. Nabi Sulaiman ditanya oleh Allah, "Wahai Sulaiman, engkau minta apa?" Perempuankah, wanitakah, hartakah, atau ilmu? Minta ilmu enggak ya menjauh oleh kafe politiknya. Nah aku ditanyain, wahai Hasan kamu minta apa? Minta semuanya. Biar rati takoni ku ya. Cara Nabi Sulaiman ditakoni jawaban yang cerdas. Minta apa? Semuanya. Jawabannya rakus. Kasih pilihan ke Anda kok. Dikasih pilihan rezeki jawab pilih kabeh. Ditawani milih king, milih sekupi, milih ninja, milih kabeh. Menungso gerak. Nabi Sulaiman kan enggak geragas. Nabi Sulaiman itu orangnya lemah lembut. Halus. Bisa bahasa binatang, sama bapaknya cuma diajari bahasa binatang. Kalau bapaknya bisa bahasa gunung, bisa bahasa angin, bisa bahasa tumbuh-tumbuhan. Iya, Nabi Sulaiman kecewa ya. Dulu itu ada kisah Nabi Sulaiman ada dua ya, bahwa ada yang palsu dan yang asli yang pakai cincin atau yang enggak tahu? Enggak. Setelah kejadian itu, sebelum diambil cincinnya kan, berarti yang pakai cincin. Setelah cincinnya hilang, yang palsu nggak pakai cincin tuh diusir. Salah sopo legeletak cincin sak karepe dhewe. Itu kisah di balik layar ya, yang kisah-kisah yang di kisah-kisah itu kan ada yang di balik layar. Itu kan Nabi Sulaiman itu yang asli itu malah yang pergi itu. Yang asli. Kan dia tidak menyatakan asli dan palsu. Nabi Sulaiman ada dua. Dan itu dari Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi yang ganda sampai Nabi Sulaiman. Nabi ini nono loro. Prajuritnya bingung ya. Prajuritnya bingung. Sing asli sapa? Kowe, orang aku. Akhirnya kowe ora nggo cincin. Aku nggo cincin. Lunga dhewean. Aduh, masa iki Sulaiman sing asli mah diusir. Lalu siapa itu yang Sulaiman yang pakai cincin? Dia ayahnya. Dia mukso toh, Nabi Daud mukso, dia berwujud lagi menjadi Sulaiman. Gara-gara dulu urung tanek, urung rampung, yo pengen jadi wong meneh Nabi Daud ya rada kemenungsan. Nabi Daud rada kemenungsan. Yo ratu Bilqis yo. Nah di situ Nabi Sulaiman istrinya banyak waktu setelah cincin.
Ya, Itu Nabi Sulaiman yang palsu kemana, yang nggak pakai cincin? Dia di zaman sama di Tarim Hadromaut sama di mana? Mesir. Mesir katanya. Makanya ada peninggalan. Saya baca buku sejarah itu peninggalan Nabi Sulaiman ada di Mesir. Ada yang mengatakan di zaman ada peninggalannya. Ini Nabi Sulaiman orang kaya, masa Muhammad siji tok. Muhammad siji tok. Nah, Nabi Sulaiman itu kan umurnya panjang, bisa bahasa binatang, langsung dia juga mempunyai anak buah jin, dekat sama Ifrit. Tapi yang memindah itu namanya Asif kok. Asif toh, bukan Ifrit kok. Ifrit nggak mau, yang memindah Ratu Bilqis kerajaannya ke sampingnya. Nabi Sulaiman. Aku kan nyeritake opo mau kae. Itu kan Nabi Sulaiman. Ya pada kuliah yang pagi ini yang Wildan sudah ngantuk. Oh ya, tadi ada netizen bertanya tentang apakah jin bisa mati. Kalau jin bisa mati itu kan kalau nggak ada bukti saya nggak bisa cerita loh. Oh, ya. Tapi aku baca buku itu genderuwo. Genderuwo itu bisa mati. Dibunuh oleh orang dengan cara tirakat dulu orangnya itu. Orangnya tirakat, yuk. Apa? Itu lucu tuh kamu harus mikir ke. Sebentar saya akan melihat data dulu. Saya izin sama gaib dulu, takut saya. Soalnya saya kalau cerita, efeknya saya kena imbasnya, saya duduknya deg-degan dulu, ketakutan. Saya izin dulu, boleh diceritakan ini masalah genderuwo mati. Dulu saya baca di buku di KR, kayak nggak salah ya, kalau udah lama. Kayaknya majalah di Surabaya. Jadi genderuwo itu dibunuh sama manusia gara-gara genderuwo sering mengganggu istrinya. Kan ratrimo. Anjuk si laki-laki atau suaminya si perempuan itu dia bertirakat, hanya ngambil bambunya dilancipi, dengan keberanian dia ke sawah menusuk genderuwo, ditusuk. Paginya sampai zuhur sampai sore itu banyak lalat di daerah sawah tersebut. Padahal tidak ada bangkai. Tapi kalau malam bau busuk, berarti kan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa kan mati. Berarti kan jin makhluk Allah juga bisa mati. Tapi kan itu genderuwo yang tingkatannya beda dengan jin-jin yang powernya besar, karena jin dibagi menjadi 70 golongan bersuku-suku. Kalau di Al-Quran nggak dijelaskan itu genderuwo, enggak. Cuman jenisnya ya mungkin negro, mungkin negro atau mungkin orang jelata kalau di alam kita manusia. Kalau genderuwo itu kan sukanya yang rungkut-rungkut. Kalau jin itu kan semua elemen bisa ada. Di dalam batu bisa, di dalam keris bisa, di mana-mana bisa. Jadi nyeritake jin itu koyo-koyo ora ono rampunge. Karena apa? Karena dari antropologi jin sendiri rumit. Dan ketika harus diceritakan harus ada data otentik. Ada data otentik, ada bukti, ada saksi, serta ada tulisan. Kalau tulisannya jelas saya ambil dari Al-Quran. Kayak Nabi Sulaiman mempunyai teman jin itu memang benar ada. Dan yang paling viral dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang paling akrab adalah Nabi Sulaiman. Berarti kita akrab sama jin boleh dong. Cuman akrab loh kayak Nabi Sulaiman loh. Cuman akrab, jangan sampai menyuruh. Kalau menyuruh nanti tibone, kalau untuk ngelaris ke toko namanya pelarisan. Tapi kalau untuk benteng nama menjadi kejadukan. Saya juga belum pernah ngongkon jin. Ngongkon omahku ya, belum tahu aku. Wedine nek aku mati kok aku dikongkon kon jaga omah iku ya ogah lho ya. Ogah lho, aku enggak mau risiko. Sedangkan saya berteman dengan jin tidak ada asumsi dan tendensi ingin menjadi lebih akrab tak peralat enggak. Aku enggak berani menyuruh satu sama lain. Karena apa? Karena ada efeknya. Setiap perbuatan kita akan dicatat malaikat raqib atid, dan itu ada konsekuensinya, akan dipertanggungjawabkan. Aku takut
karena semua langkah kita akan dipertanggungjawabkan. Loh, kuwi filmnya lucu loh, kisahnya. Berarti Nabi Sulaiman setelah meninggal, Nabi Sulaiman punya anak namanya Joko Lelono. Dia berjalan ke arah utara jadi Angling Darmo. Angling Darmo itu anak Nabi Sulaiman. Ya di buku tidak ada, urung dicatat. Nah, sing lucu meneh. Angling Darmo itu mempunyai Batik Madrim. Padahal Batik Madrim itu juga orang sakti, titisan Dewa Wisnu. Kan rumit. Kok Angling Darmo nggak bisa mengalahkan Batik Madrim? Wah, nanti kalahkan yo Angling Darmo pamore hilang tuh ya. Jadi sakti sama-sama sakti. Karena apa? Orang dahulu itu kan semangat juang, ikhtiar batinnya itu lebih kuat. Kalau orang sekarang itu ikhtiar dalam pencarian harta benda baru semangat. Terbalik, zamannya terbalik. Memang sudah sejak tahun 1948 sampai saat ini tuh manusia itu kebalik dengan orang Jawa dahulu. Orang Jawa dulu itu saat tekannya. Di Indonesia apakah masih ada? Ya masih, cuma sekitar 35% orang-orang yang sak mlakune nerima ing pandum statusnya. Kuwi le putus asa le kerja ra muda-muda wis kok ngene wae lah. Asline le ku hujan-hujan dikek kesempatan sugih padha ngiwut to. Kaya aku ya nrimo sak pandem wong wis kerja meksa entek wektu ya mengoleh semua. Aslinya kalimat-kalimat pasrah wis mepet. Dari pagi sampai sore kerjanya penghasilannya 1 bulannya 2 juta. Ya memang semono kuwi ya wis disyukuri wae. Rasa pengen tambah. Kalau pengen ya berdoa yang sungguh-sungguh, nanti Allah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya sangat mungkin toh ya aku sesuk dadi wong sugih. Tekudut nyicik ngecer nang koperasi. Loh memang kayak masa pandemi. Masa paceklik ya nggak apa-apa. Siapa tahu besok akhir 2020 saya bisa beli perusahaan jarum. Pabriknya. Ya siapa tahu, kita nggak tahu toh. Kita harus berikhtiar sekuat tenaga. Tapi ingat semuanya itu ada efeknya. Ketika kita meminta harta sama Allah dikasih harta, kita minta ilmu dikasih ilmu, kita minta cinta dikasih cinta. Tinggal kita mau minta apa. Seperti Nabi Sulaiman minta apa dikasih. Kan kisah-kisah terdahulu itu untuk pelajaran buat kita. Jadi parameternya kita jangan manusia, tapi nabi. Loh, nabi kan manusia, tapi kan dikasih wahyu. Raja-raja Jawa juga dulu dikasih wahyu. Raja adalah titah dewa. Dewa itu adalah malaikat. Itu dari foto wae. Nabi saka malaikat, ilmune dari Allah Subhanahu wa taala perantara malaikat. Ini nek di gawe pelajaran kontennya apa ini sih? Ada banyak ya. Suri tawon apa? Menyikapi Nabi Sulaiman ya, menyikapi tradisi ilmu ya. Nabi Sulaiman itu cinta kasih terhadap alam semesta luar biasa. Sing anaknya nyadran pertama ya Nabi Sulaiman. Itu bagaimana itu ceritanya? Ya besok ya judulnya yang satu lagi ya. Ya ibaratnya sekarang itu IPS sosial lah ya, besok ya matematika. Kan nyadran ada hitung-hitungan matematika. Kalau nyadran segini, kurang segini, buat leluhur berapa, cukup enggak. Kalau mentahan bagaimana efeknya di leluhur sana. Genduren mentahannya loh. Gula, beras, sarimi, minyak. Tunjuk bayi sih nang kono kon liwat dewi. Aku beran ra ono pawon lho, Ris. Pepundhane njuk kon masak mending mbah-mbahe ngrembak sarimi. Ora berpikir sejauh itu ya. Ngertine kanggo wong tok, ora mikir sing nang kono. Iya toh? Wong kan seperti itu ya. Aja berpikir secara uang, tapi secara nabi, secara malaikat, secara jin, secara ya yang nggak terlihat kita, parameternya adalah yang nggak kelihatan. Karena kita mendapat ilmu ketika ngaji Aqidatul Awam, ingat yang pertama yang menyelamatkan kita adalah keimanan. Padahal iman pertama kepada Allah, raketok, malaikat raketok, kitab juga prosesnya raketok, nabi juga sekarang sudah nggak ketok.
kiamat juga nggak ketok, belum tahu kapan. Yang terakhir adalah takdir juga nggak ketok. Di parameternya kita adalah keimanan yang jumlahnya ada 5, yang mana menjadi lambang negara Indonesia jumlahnya 5 dan menjadi Pancasila. Aku malah pengen cerita tentang hubungan dewa malaikat dengan manusia yang begitu sangat berhubungan sekali, menjadi sebuah segitiga. Ada pertanyaan tentang kisah Nabi Sulaiman? Cincin ya? Berarti setelah cincin hati-hati. Hati-hati. Ya sekarang Nabi Sulaiman ada di mana ya? Wallahu alam bisa apa? Ini ya nanti kita hadiah Fatihah kepada Nabi Sulaiman, kita baca Quran, tahlil, tahmid, kita hadiahkan di sana. Nanti kita mencari petunjuk Nabi Sulaiman ada di mana, kita tanya-tanyain lagi. Wahai Nabi Sulaiman, aku pengen tanya ya, belum ada di kisah-kisahnya. Jawab terus. Yang jelas Nabi Sulaiman nggak dapat dana dari pariwisata. Yang saya hitung kemarin 14 miliar. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Salam Force guys. Salam.